kesibukan yang lagi padat banget itu adalah aku mau bikin, aku lagi gedein brand aku, terus aku kayaknya mau bikin ini baru, produk baru dari brand aku gitu. Jadi itu cukup menguras pikiran juga karena harus bikin produk kan sambil kita jualin produk yang udah existing gitu. Terus paling aku live shopping, terus aku kegiatannya ya photoshoot, guest star gitu-gitu. Terus podcast, aku ada podcast sendiri di Lano Filter, gitu aja sih. Kan di tengah kesibukan Daniel kan ada aja gitu cobaan-cobaan atau tantangan-tantangan dalam hidup gitu Hmm. kan. Seperti kemarin kalau aku nggak salah baca di media artikel gitu, keadilan katanya kena santet dari kantor karyawan, benar nggak sih kayak Waduh, itu? oh itu udah lama ya. Ya tapi sebenarnya nggak ada pengaruh buruk apa-apa sih kak kalau bilangnya. Cuma itu ya mungkin eh, karyawan yang ingin posesif gitu ya, karyawan yang pengennya diperhatikan satu-satunya doang kayak begitu. Jadi iri dia kalau misalnya bosnya dekat sama karyawan lain, itu dia nggak suka. Cuma sejauh ini nggak ada apa gangguan yang aku alamin sih. Itu kejadiannya kapan tuh kalau boleh tahu? Itu tuh kejadiannya kapan ya, mungkin beberapa bulan yang lalu, 4 bulanan Oh, kali ya. masih di tahun ini berarti ya? Masih di tahun ini, baru-baru aja. Dan mungkin efek ke keadilan atau keluarga seperti apa kayak dialami? hmm, Efek dari santetnya itu, Iya. efeknya itu kayak aku jadi lebih gak berani marah sama dia. Aku lebih ke nggak enak marah, lebih ke nggak tega marah. Jadi kalau misalnya dia salah meskipun itu fatal, aku belum bisa kayak benar-benar keras gitu sama dia. Terus ya aku menganggap ya dia yang paling bisa dipercaya gitu. Berarti kayak lebih ke, nah itu berlangsung berapa lama tuh Kak? Sampai akhirnya keadilan nyadar loh ternyata nih gue kena santet beliau hmm. gitu. Hmm. Nyadarnya itu ya mungkin 6 bulan sebelum itu kejadian ya, mulai mulai 6 bulan atau mungkin ya 8 bulan sebelum kejadian gitu udah ada niat dia untuk Momen apa kayak yang ngebuat akhirnya sadar gitu, wah ternyata gue kena ini nih. Waktu hmm, itu momennya apa? hmm. Pas aku cek HP-nya, HP yang aku pegangin ya, maksudnya HP kantor yang dia pegang itu, banyak banget chat-chat yang dihapus sama brand-brand. Terus habis itu sampai suatu ketika aku lihat di hari yang aku bilang chat-chat, dia tuh sering banget ngechat brand lewat HP pribadi dia. Aku bilang itu nggak boleh, itu haram, itu penyelewengan dalam jabatan dan itu penyalahgunaan wewenang gitu kan. Dan dia memakai untuk kepentingan pribadi dia. Jadi dia tuh nawarin endorsement dia juga gitu-gitu lewat HP pribadi itu. Dia mintain THR juga ke apa namanya, brand-brand gitu. Jadi malu-maluin sebenarnya gitu. Nah, dengan atas embel-embel nama aku gitu. Dia, Gimana? dia jualin nama aku gitulah. Dan sekarang mungkin masih berhubungan atau masih komunikasi atau sudah putus kontrak gitu dan putus kontak kan gitu. Udah nggak berhubungan lagi sih, cuma dia udah minta maaf, aku juga udah memaafkan. Yang penting apa namanya, sekarang semuanya kita ulangin dari awal ya. Mungkin kita apa namanya, dia punya hak juga untuk berbenah diri gitu ya. Jangan jangan kayak gitulah sama bosnya. Mungkin pelajaran apa yang bisa diambil ketika ada kejadian hal yang tak terduga ini kan, ini kan bisa dibilang hal yang di luar nalar gitu ya, Benar, tahu karyawan bikin kayak gitu ya. benar. Yang bisa dipetik adalah memang eh, kita tuh kalau percaya sama orang, kalau sayang sama orang itu nggak perlu fanatik gitu ya. Jadi biar kita bisa lihat objektifnya, oh dia salah di sini, oh dia kenapa ngelakuin ini kayak gitu. Jadi kita nggak fanatik terhadap sesuatu seseorang gitu. Jadi kita lebih apa namanya, lebih dewasa aja sih melihat semuanya gitu. Kak, mungkin update yang lain nih Kak, kemarin sempat viral juga ketika keadilan sama mantan gitu komunikasi baik lagi itu ada isu akan rujuk, bener nggak sih keadilan? Enggak lah, ngapain rujuk. Jadi kenapa aku berhubungan sama mantan itu kan karena untuk kepentingannya anak aja, pure untuk kepentingannya anak. Di luar daripada itu kita nggak ada hubungan. Dan yang menurut aku itu perpisahan yang dewasa adalah seperti itu, tetap bisa berkomunikasi, tetap bisa em, bersinggungan tanpa ada perasaan gitu. Nah ini kan kemarin konten, salah satu konten keadilan viral gitu, Hmm. yang dimana anak kan udah mulai sekolah dan butuh biaya banyak gitu,
sedangkan sang suami sedang tidak ada kerjaan pemasukan, artinya keadilan harus ekstra mencari pundi-pundi untuk kegiatan sekolahan. Benar nggak sih Kak? Betul kayak gitu. Cuma apa namanya, aku apapun itu untuk anak itu nggak ada masalah gitu ya, biar aku yang apa namanya backup gitu. Cuma di sini yang perlu digarisbawahi adalah ketika seorang ibu itu menafkahi anak, itu jatuhnya sedekah, dan itu memang peraturan seperti itu, rule-nya seperti itu. Jadi artinya apa? Aku nggak pengen anakku nggak tahu perjuangan aku sebagai seorang ibu yang apa namanya, sebenarnya itu tanggung jawab bapaknya untuk menafkahi. Kemudian bapaknya sekarang apa namanya, benar-benar ya takutnya lepas tanggung jawab gitu ya, karena udah keenakan apa-apa aku yang backup. Aku nggak mau juga kayak begitu, pengennya kan yang aku dengar ya dia masih asik apa namanya, asik clubbing, naik-naik gunung aja gitu, kok kayak nggak kerja-kerja doang, apa-apa lemparin ke aku. Nah, aku nggak ada masalah aku yang backup, tapi yang jelas anakku tahu bahwa yang berjuang itu ibunya gitu. Aku nggak mau itu sia-sia, dan aku nggak pernah flexing juga kalau aku tuh adalah ibu malaikat, aku adalah perempuan malaikat yang tidak mau diakui kebaikannya. Anakku harus tahu bahwa aku yang berjuang dari pagi sampai malam, keringatnya itu untuk dia gitu. Tapi kalau nafkah sendiri lancar nggak sih kehadiran bulannya? Bulan ini belum ya, tapi sejauh ini sebulan-bulan yang terdahulu selalu dia kirim sesuai dengan putusan pengadilan 4 juta. Cuma putusan pengadilan bilang kalau biaya kesehatan dan biaya pendidikan itu sebetulnya memang masih tanggung jawab bapaknya di luar dari 4 juta itu. Cuma kan faktanya tidak dilakukan karena ya tidak sanggup dan lain-lain sebagainya. Dan aku ya udah nerima, cuma aku pengen lihat effortnya juga gitu. Makanya aku kasih tahu gitu kan, siapa tahu dia bisa bantu. Aku juga nggak ada kasih presentase kayak bagi dua nih gitu kan, aku tahu lah kemampuan dia berapa, cuma kan aku pengen lihat iktikat baiknya dia. Misalnya dari biaya 300 juta ya dia bantu 10 juta, ya menurut aku itu udah effort bagi dia gitu kan, karena biasanya dia cuma kasih 4 juta doang, nggak lebih nggak kurang gitu kan. Di saat dia, biar dia tahu juga bahwa pengeluaran anak itu jauh daripada itu. Aku tidak pernah memanfaatkan uang dia itu yang 4 juta itu. Dia harus tahu bahwa pengeluaran anaknya itu jauh lebih daripada itu. Terus yang bilang, ya kenapa kamu sekolah di tempat yang mahal? Ya karena aku mampu. Yang pertama. Yang kedua, aku pengen bikin anak aku itu bukan jadi generasi lemah, generasi yang kuat yang mimpin bangsa Indonesia ini. Jadi dari mana kita dapetin generasi yang kuat kalau bukan dari orang tua yang hebat, yang mampu membiayai anaknya di tempat-tempat yang bagus, dan itu aku. Itu ya, jadi jangan diprintir ya, banyak juga bimba a i u e o disipir 500.000 sebulan, ya anakmu aja silahkan. Kalau aku mau kasih anak aku yang terbaik, dan anakku harus tahu itu pengorbanan ibunya gitu. Bapaknya asik clubbing aja, aduh, silakan aja sih. Kalau kadang nggak yang terlalu mempermasalahkan, kan yang penting nafkah minimal 4 juta itu selalu lancar. Ya so far so good ya, selalu dikasih 4 juta itu. Cuma ya aku juga pengen dia juga terbuka matanya bahwa pengeluaran anak itu nggak semata-mata dari 4 juta itu gitu. Kalian pernah ngerasa capek atau jenuh nggak sih? Maksudnya ini kan sedang membangun branding sendiri, terus guest star di beberapa program, punya podcast juga sekarang, artinya banyak kegiatan yang ekstra gitu untuk ya menafkahi si Dede gitu. Pernah ngerasa jenuh nggak sih? Enggak sih, aku memang suka kerja, aku memang suka banget kerja, dan itu untuk anakku sendiri gitu. Kalau bukan aku yang ngebantu anakku, ya siapa lagi, meskipun itu memang bukan tanggung jawab aku, cuma karena aku mampu pasti aku biayain gitu. Tapi biasanya kalau lagi capek gitu, me time-nya seorang Kadil, Me time-nya adalah belajar, terus mungkin pijat, aku suka banget pijat, terapi spa kayak gitu, jadi nge-refresh lagi pikiran. Pasti teman-teman perempuan lainnya tuh banyak juga yang apa namanya, nge-recharge-nya energinya pakai check out, pakai belanja kayak begitu.